Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, sesi ke-48 ini. Dalam sesi ini kita masih akan diajak untuk melihat permenungan Rasul Paulus dan refleksinya kepada jemaat di Efesus. Ada banyak permenungan yang diulas, ajakan untuk menjadi satu, hidup dalam kasih, dan juga nasihat-nasihat bagi suami istri. Tentu nasihat bagi suami istri sering kita dengarkan dalam kesempatan sakramen pernikahan. Tetapi tentu mari kita lihat sebenarnya maksud dari perikopa nasihat untuk suami istri itu apa. Mari kita mendengarkan dengan baik, merenungkannya, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, kita masih berada dalam percakapan mengenai surat kepada jemaat di Efesus. Kita ingat secara garis besar, surat ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21. Itu semua bagian mengenai pengajaran prinsip iman. Nah, bagian kedua yang mulai pada bab 4 ayat 1 sampai selesai, sampai bab 6 ayat 24, itu isinya adalah konsekuensi dari pengajaran-pengajaran dari keyakinan-keyakinan iman itu. Kita sampai di situ, kita ulang sebentar apa yang kita sudah lihat, kemudian kita lanjutkan, dan moga-moga selesai pembicaraan kita mengenai surat ini. Bagian kedua dari surat kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1, mulai dengan kata penghubung ini, sebab itu, aku menasihatkan kamu, dan selanjutnya. Itu artinya sebab itu, nah itunya itu yang mana? Itunya adalah bagian sebelumnya di mana Paulus berbicara mengenai prinsip-prinsip iman itu. Nasihatnya dilandaskan pada satu prinsip yang sangat kuat, yaitu pada bab 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, nah ini prinsip dasarnya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini prinsip. Kita semua adalah orang-orang yang diberi panggilan. Dan harapannya hidup kita sesuai dengan panggilan itu. Itu diulangi pada ayat 4. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Panggilan menjadi sangat penting, dan tentu ini menjadi topik, bisa menjadi pokok perenungan sendiri yang menarik. Nah, nasihatnya apa? Sesuai dengan panggilan itu seperti apa? Itulah yang dikatakan pada bab 4 ayat 2 sampai ayat 6. Nasihatnya berisi keutamaan-keutamaan yang biasa. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini juga satu diskusi menarik untuk berbicara rendah hati itu seperti apa. Nah, intinya adalah ada pada ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua.
nasihatnya seperti itu. Kalau kita merasa-rasakan kalimat yang terakhir ini, satu Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Silahkan merasa-rasakan. Ini kalau dijelaskan susah, tetapi kalau dirasa-rasakan di dalam doa menjadi sangat agung. Allah oleh semua, di dalam semua. Nasihatnya yang pertama berhenti di situ. Nah, nasihat yang kedua mulai dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, di dalam satu tubuh, satu Tuhan, satu Allah Bapa itu, satu, tetapi di dalam satu tubuh, satu Tuhan itu ada macam-macam karunia. Nah, yang dapat menimbulkan pertanyaan adalah mengapa ada kutipan pada ayat 8 itu. Jadi seperti biasa sebagai seorang ahli kitab, kalau Paulus menyampaikan satu gagasan, sejauh mungkin dilandaskan pada teks perjanjian lama. Nah, yang dikutip di sini pada ayat 8, itulah sebabnya, kata nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, menarik kalau kita bertemu dengan kutipan seperti itu, menarik kadang-kadang, tidak selalu, untuk membandingkan apakah yang dikutip oleh Rasul Paulus, yaitu Mazmur 68 ayat 19, itu dikutip sungguh-sungguh atau dibolak-balik. Maksud saya diubah oleh Paulus. Ternyata meskipun referensinya adalah Mazmur 68 ayat 19, Paulus mengutipnya secara berbeda. Nah, tentu saja dalam iman kita yakin Paulus melakukan itu kalau membaca, kalau dengan bahasa kita menafsirkan Mazmur 68 ayat 19, kalau dalam bahasa iman dengan ilham Roh Kudus, Paulus memahami Mazmur 68 ayat 19 dengan cara itu. Karena memang berbeda. Nanti kita baca saja ya. Nanti silahkan membandingkan antara yang dikutip dengan kutipannya. Yang dikutip berbunyi begini, engkau telah naik ke tempat tinggi, masih sama, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana ya Tuhan Allah. Sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh Paulus. Karena yang dikatakan Paulus di dalam surat itu bunyinya begini, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ini tentu penafsiran sesuai dengan maksudnya dia. Padahal di dalam teks Mazmur yang asli, bunyinya bukan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, tetapi manusia-manusia itu dipersembahkan sebagai pemberian kepada Tuhan, terbalik. Tetapi ya itulah yang namanya cara Roh Kudus berkarya di dalam diri Paulus. Nah, tentu maksudnya begini, kapan ia disebut naik? Tentu Yesus naik ke surga dengan mulia, itu maksudnya. Dimuliakan, bab 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Maksud Paulus, Yesus bangkit, naik ke surga, semuanya sempurna. Nah, kapan dia memberikan pemberian kepada manusia? Sekali lagi, silahkan membandingkan dengan teks asli yang kalimatnya terbalik. Yang dipikirkan oleh Paulus tentu saja adalah memberikan pemberian kepada manusia, itu adalah anugerah Roh Kudus. Yesus naik ke surga mengutus Roh Kudus dengan pemberian-pemberiannya, dengan karunia-karunianya. Itulah yang secara konkret diceritakan pada ayat 11 dan selanjutnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi nasihat yang pertama tadi, supaya bersatu. Nah, supaya bersatu itu membutuhkan apa? Membutuhkan berbagai macam karunia Roh Kudus, rasul, nabi, pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Moga-moga menjadi jelas kalimat-kalimat ini, karena kalau dibaca lurus-lurus langsung gitu, kadang-kadang tidak sampai kepada maksudnya. Nah, ketika orang-orang yang mengambil peran rasul dan sebagainya itu berperan bagi pembangunan tubuh Kristus, tujuannya apa? Mau diarahkan kemana pembangunan itu? Itulah yang dikatakan pada ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, tadi kan satu iman, satu tubuh dan sebagainya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tujuannya, kepenuhan Kristus. Nah, kalau sudah atau indikasi bahwa kita ini menjadi semakin dekat dengan tujuan itu apa? Indikasinya. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi, gagasannya menurut saya lumayan jelas. Diberi satu iman, satu tubuh dan sebagainya, supaya begitu bagaimana? Karunia-karunia roh. Tujuannya apa? Pembangunan tubuh. Arahnya mana? Kepenuhan Kristus. Tandanya apa? Itu tidak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, tetapi tetap berpegang teguh dalam iman kasih. Tujuan akhirnya, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya. Itu bagian bab 4
ayat 1 sampai 16. Yang berikutnya adalah ayat 17 sampai 32. Ini sebetulnya melanjutkan yang sudah dikatakan. Kepenuhan Kristus itu seperti apa? Membangun diri dalam kasih itu bagaimana? Membangun diri dalam kasih ada pada bab 4 ayat 16. Nah, sekarang dilanjutkan dengan konkretnya bagaimana itu membangun diri dalam kasih, satu iman, satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan itu seperti apa? Ayat 17 sampai 32 menjawab konkret sekali. Bab 4 ayat 17 sampai 19 intinya adalah hidup sesuai dengan panggilan itu, intinya adalah jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bab 4 ayat 17. Bertumbuh dalam kasih itu seperti itu. Tidak berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Konkret sekali di situ. Perkataan ayat 19 misalnya, perasaan mereka tumpul. Itu salah satu indikasi orang yang hidup tidak sesuai dengan orang yang indikasi orang yang hidup tidak mengenal Allah. Konkret lagi prinsipnya ayat 20 bab 4, tetapi kamu bukan demikian. Karena apa? Ayat 22, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ayat 24, mengenakan manusia baru. Nah, konkretnya seperti apa? Misalnya ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ini penting. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan selanjutnya ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan sebagainya. Kita yang terakhir sampai di situ, maaf saya ulang karena saya merasa sebetulnya yang paling penting itu bab 4 ayat 1 itu. Sesudah kita bicara mengenai Kristus, mengenai iman, mengenai rencana Allah, sebab itu supaya kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagaimana diajarkan oleh Paulus, sesuai dengan panggilan kita sebagai pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Kristus. Bab 5 ayat 1-21 terus masih melanjutkan hal yang sama, konsekuensi dari hidup beriman. Pokoknya apa? Bab 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana dan selanjutnya. Ini istimewa karena dikatakan penurut-penurut Allah. Biasanya Paulus itu berbicara mengenai penurut-penurut Kristus. Tidak apa-apa karena Kristus itu adalah kehadiran Allah di antara kita. Paulus sering mengatakan, ikutlah aku. Baru koma. Kalau hanya berhenti di situ, ikutlah aku, Paulus sombong. Tetapi dia selalu mengatakan, ikutlah aku, turutilah aku, sebagaimana aku adalah
penurut Kristus. Nah, baru selesai kalimatnya. Hidup di dalam kasih, negatif, ayat 3 dan selanjutnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, negatif. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Lalu diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, konkret sekali, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, silahkan jangan mengutip itu untuk berbicara dengan orang lain. Paulus mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita sesat, termasuk orang sesat kalau kita mengatakan itu. Harus lihat konteksnya, Paulus berbicara seperti itu. Jangan kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nasihat-nasihatnya terus seperti itu. Yang bagus adalah ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada orang lain dalam mazmur. Bagaimana ini berbicara dalam mazmur? Harus hafal mazmur kalau begitu. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang mau dikatakan, kalau boleh dimengerti dengan satu kacamata, kembali pada bab 4 ayat 1, hidup sesuai dengan berpadanan dengan panggilan, itu ya seperti ini. Ada kegembiraan, ada sukacita. Bukan senang saja, tetapi kegembiraan dan sukacita. Dan tentu sukacita dan kegembiraan itu berasal, sumbernya adalah Tuhan, dan diungkapkan di dalam kata-kata yang meneguhkan, yang membangun, yang mempersatukan, dan sebagainya. Nasihat yang berikutnya khusus untuk suami istri. Bab 5 ayat 22 sampai 33 yang sering dikutip untuk upacara pernikahan. Ini kalau dibaca dengan tidak baik, itu bisa menimbulkan kekerasan di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak dimengerti dengan baik, karena mulai dengan kata-kata ini ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuh, bagaimana itu harus dimengerti. Kalau lepas dari konteks, pasti menimbulkan banyak masalah. Tetapi, kalau pernyataan itu, ayat 22, dimengerti di dalam konteks, tidak akan menimbulkan masalah, apalagi diskriminasi antara suami dan istri. Karena apa? Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Paralelnya itu, Kristus adalah kepala jemaat. Maksudnya apa? Apakah Kristus itu penguasa jemaat yang bisa bertindak sewenang-wenang terhadap jemaat? Pasti tidak. Karena jemaat itu lahir justru karena pengorbanan Kristus. Maka
Kalau dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan yang macam apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya pengorbanan sampai akhir untuk jemaatnya. Kalau demikian, yang namanya tunduk itu bukan tunduk kepada kekuasaan yang dipaksa dari luar. Bukan. Tetapi tunduk kepada kasih. Itu tidak menimbulkan perasaan tertekan, apalagi mengakibatkan kekerasan. Bukan. Dengan sendirinya, kasih itu akan membuahkan ketaatan. Dengan sendirinya. Tanpa kekuasaan, tanpa paksaan, dan sebagainya. Itulah yang kemudian dijelaskan pada ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu dikutip kitab Kejadian, bab 2 ayat 24. Jadi moga-moga ini tidak pernah disalah mengerti sebagai landasan untuk menempatkan perempuan martabatnya tidak sesuai dengan martabat laki-laki. Martabat suami tidak sama dengan martabat istri. Bukan itu. Semuanya dijiwai oleh Kristus yang adalah kepala jemaat, yang artinya memberikan seluruh hidupnya, memberikan kasih yang sehabis-habisnya. Nah, dengan cara ini, Paulus tidak sekedar memberikan nasihat moral. Tidak. Justru kekuatan atau keistimewaan dari kata-kata ini, dari bagian surat Paulus ini, tidak sekedar memberikan nasihat moral, tetapi makna Kristiani dari perkawinan, hakikat perkawinan. Moralitas itu mengalir dari keyakinan akan hakikat perkawinan itu. Kalau perkawinan hanya disebut kontrak, lalu akibatnya ya sesuai dengan sebutannya itu, kontrak. Meskipun tidak salah juga kontrak sosial ya. Tetapi Paulus menegaskan hubungan suami dan istri itu sama dengan hubungan Kristus dan gereja. Maka disebut sakramen, tanda. Ketika melihat keluarga-keluarga yang selalu diwarnai dengan kasih, sekecil dan sebesar apapun, itulah cermin dari kasih Kristus kepada gereja, menjadi sakramen. Dan tentu menjadi jalan untuk menuju kepenuhan kasih itu. Moga-moga jelas apa yang mau saya katakan, bukan sekedar nasihat moral, tetapi memberi ciri hakikat perkawinan Kristiani. Hakikat. Nah, moralitas hidup berkeluarga itu mengalir dari hakikat itu. Yaitu contohnya tadi, kalau perkawinan hanya dimengerti sebagai kontrak, lalu ya hak dan kewajiban itu aja yang akan muncul. Tetapi kalau pernikahan perkawinan adalah sakramen kasih Kristus kepada gereja, moralitasnya itu mengalir dari sana. Kasih yang tanpa batas. Nah, nasihat yang selanjutnya itu konkret, sangat konkret. Bab 6, nasihat kepada anak.
Ayat 1, ayat 4, hai kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, didiklah mereka, dan selanjutnya. Ayat 5, nasihat untuk hamba-hamba, budak. Itu menjadi persoalan. Karena nasihatnya, taatilah Tuanmu di dunia dengan takut dan gentar. Paulus tidak berbicara mengenai perbudakan, tetapi menerima realitas itu pada zamannya dan menasihati. Syukur bahwa yang dinasihati bukan hanya budak, tetapi tuan juga. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Satu langkah maju menuju kesamaan derajat manusia. Allah tidak memandang muka. Nasihat-nasihat terakhir, bab 6 ayat 10 sampai 20. Nasihatnya sederhana meskipun tidak gampang dilaksanakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat. Supaya kuat apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Jangan dimengerti melawan pemerintah yang resmi di negara. Kita selalu ingat surat kepada Kolose dan Efese itu di latar belakang mengandaikan ada kekuatan-kekuatan di antara Allah dan manusia. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang menentukan hari baik, makanan najis atau tidak, dan sebagainya. Jangan tunduk kepada itu. Semua sudah kalah oleh Kristus. Nah, senjata-senjata itu nanti bisa dibaca bukan karangannya Paulus, tetapi kembali lagi sebagaimana Paulus adalah, karena Paulus adalah seorang ahli kitab, maka yang namanya ingatan-ingatan akan perjanjian lama itu sudah melekat di dalam dirinya. Misalnya ayat 14, jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini senjata Allah. Itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya, bab 11, ayat 5, bab 59, ayat 17. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Itu kutipan dari Yesaya 52 ayat 7. Kemudian ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kutipan dari Yesaya 59 ayat 17. Di ingatan-ingatan akan perjanjian lama selalu muncul di balik seringkali kata-kata yang kita temukan di dalam surat-surat Paulus. Penutupnya ayat 21 sampai 24 terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama adalah berita-berita berita-berita ringan. Ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Bayangannya kan sederhana sekali ya, surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mempunyai hubungan batin yang erat dengan Paulus. Bisa dibayangkan jemaat itu ingin tahu kabar Paulus. Paulus sekarang sedang bagaimana,
sedang di mana, sehatkah, sakit, kekurangankah atau bagaimana? Paulus mengatakan di dalam suratnya, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih, pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Rupa-rupanya surat ini dibawa oleh Tikhikus kepada jemaat di Efesus. Tikhikus kenal Paulus, tahu Paulus, bersama dengan Paulus, dan kalau ditanya-tanya dia tahu Paulus sedang bagaimana. Dengan maksud inilah ayat 22, Iaku suruh kepadamu supaya kamu tahu hal ehwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Tikhikus akan mengatakan, Bapak Paulus baik-baik saja, dia sehat, gembira, semangat, dan sebagainya. Lalu salam akhir ayat 23, damai sejahtera, kasih dengan iman akan Allah, menyertai sekalian saudara. Dengan demikian kita selesai dengan surat kepada jemaat di Efesus. Nanti silahkan membaca sendiri untuk meresapkan apa yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Dulu waktu kita mulai bicara mengenai surat kepada jemaat di Kolose dan Efese, ada satu surat yang kita masukkan di dalam kelompok itu, yaitu surat kepada Filemon. Suratnya pendek, tanpa bab, hanya ada ayat-ayat, dan ayat-ayatnya pun tidak panjang, hanya 25 ayat. Saya kira menarik, nanti karena ini pendek membacanya bisa cepat sekali. Kita mencoba melihat beberapa hal berkaitan dengan surat kepada Filemon ini. Kenapa surat ini kita satukan pembicaraannya menjadi satu blok bersama dengan surat kepada jemaat di Kolose dan Efesus? Jawabannya sederhana, karena seperti halnya surat kepada jemaat di Kolose dan Efese, surat ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Itu yang menyatukan. Penjaranya disebut di mana? Ayat 9. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus. Kalau kita merasa-rasakan seperti apakah Paulus ketika menulis kalimat ini. Paulus, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Rupa-rupanya masa usia lanjutnya Paulus itu berbeban. Lagi pula dipenjarakan karena Kristus. Ayat 10. Mengajukan permintaan kepada kamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Penjara lagi disebut. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagaimana gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 23. Salam kepadamu dari Epafras dan sebagainya, temanku sepenjara karena Kristus. Surat dari penjara, dan dia dikelilingi oleh teman-temannya. Yang disebut di situ adalah Epafras, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Nanti di dalam surat yang lain, dia akan mengatakan semuanya pergi. Demas telah meninggalkan
karena kepentingan dunia hanya Lukas yang bersama-sama dengan aku. Di dalam surat yang lain dia mengatakan itu. Baik, itu yang pertama. Jadi disadikan satu blok dengan Kolose dan Efesus karena ditulis dari penjara. Catatan yang kedua, yang menarik, kecil, tidak menentukan keselamatan kita, tetapi baik juga untuk dipahami, dimengerti. Rupa-rupanya ini satu-satunya surat yang ditulis oleh Paulus sendiri, karena pendek. Itulah yang dikatakan pada ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Menjamin, ini janji kepada, nanti akan kita lihat, janji kepada Filemon. Nanti kalau Paulus harus membayar kepada Filemon, dia akan membayar. Demi Onesimus, budak itu, menebus budak itu. Ditulis dengan tangannya sendiri. Tujuannya kepada siapa? Yang dituju adalah pribadi yang bernama Filemon. Tetapi juga disebut sesuatu yang istimewa. Bukan hanya kepada Filemon, tapi masih ditambah dan ayat 2, kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhibus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi rupa-rupanya yang disebut Apfia itu adalah istrinya Filemon. Arkhibus itu kemungkinan adalah anaknya. Yang penting adalah rumah Filemon itu dipakai untuk berkumpul di dalam oleh jemaat. Mengapa surat ini juga yang ditujukan kepada Filemon mengenai Onesimus, budaknya Filemon, oleh Paulus juga ditujukan kepada jemaat di rumahmu. Kan mestinya kalau menulis surat pribadi, ya pribadi aja kepada Filemon itu, tidak usah kepada jemaat. Jangan sampai tahu nanti kalau ada hal-hal yang tidak baik di dalam surat itu. Di rupa-rupanya jawabannya begini. Paulus ingin supaya apa yang dia katakan kepada Filemon sebagai orang yang mengikuti Kristus, nanti akan kita lihat lebih jauh, yang mempunyai budak yang namanya Onesimus, dan budak itu melarikan diri menjadi pengikut Kristus, sikap Filemon terhadap Onesimus yang sudah menjadi milik Kristus dan sebagai manusia, itu juga menjadi keyakinan jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. Berbelit-belit ya. Mungkin lewat ayat 16 saja supaya jelas. Nanti akan kita ulang. Ayat 16. Supaya engkau, saya baca kalimat sebelum ayat 16, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sudah demikian, apalagi bagimu. Nah sekarang, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini sejauh dapat saya baca adalah pesan yang paling penting. Menerima Onesimus sebagai manusia, bukan sebagai budak, yang martabatnya harus dihormati,
Jadi tidak usah memperhitungkan Tuhan dulu. Onesimus adalah manusia yang martabatnya harus dihormati. Apalagi bukan hanya manusia yang netral begitu saja, tetapi di dalam Tuhan. Ilmu kemanusiaan sudah mengajarkan kepada Filemon seharusnya tidak memandang Onesimus sebagai budak, tapi sebagai manusia. Apalagi ketika kedua-duanya menjadi pengikut Kristus dalam Tuhan, iman itu akan mengubah pandangan seseorang terhadap sesamanya. Nanti masih akan kita lihat kalau belum jelas. Jadi latar belakang ini adalah sangat konkret. Sangat konkret. Paulus yang ingin mengirim kembali Onesimus kepada Filemon, budaknya, tapi tidak dikirim begitu saja, diberi surat kepada Filemon, supaya memperlakukan Onesimus sebagai manusia dan sebagai manusia beriman di dalam Tuhan. Nah, sebetulnya kita sudah selesai dengan surat kepada Filemon itu, kalau sudah sampai ayat 16, tapi kita sabar, beberapa gagasan yang lain mungkin bisa muncul dan bisa memperkaya. Karena ada beberapa nuansa yang menarik. Yang berikutnya, Paulus di dalam surat ini, ayat 8, tidak ingin menggunakan kekuasaannya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Paulus punya wibawa untuk memerintahkan kepada Filemon mengenai apa yang harus kamu lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ada dua relasi yang berbeda. Paulus sebagai yang membawa Filemon kepada Kristus bisa memerintahkan atas dasar kewibawaan iman itu. Tapi dia tidak mau. Paulus ingin memintanya. Karena apa? Ya itu tadi, karena Filemon itu orang baik, tidak usah diperintah juga akan jalan. Diminta juga akan diberi, bahkan lebih daripada yang diminta oleh Paulus. Sama seperti tadi ketika kita berbicara mengenai istri disuruh tunduk kepada suami, tidak usah dipaksa tunduk kalau memang semuanya dilandaskan pada kasih. Nah, siapa Filemon itu? Filemon rupanya adalah orang di Kolose, penduduk Kolose. Di tempat lain nama ini tidak disebut. Peranannya di dalam jemaat Kolose itu besar. Ayat 5 sampai ayat 7. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Di rupa-rupanya Filemon adalah tokoh di lingkungan jemaat di Kolose. Filemon ini disebut berhutang kepada Paulus, ayat 19. Aku Paulus dan sebagainya, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi maksudnya, kalau Filemon itu menjadi seperti sekarang, sebagai murid Kristus, sebagai orang baik yang penuh kasih di dalam jemaat di Kolose, itu karena jasa
Rasul Paulus. Nanti jasa itu akan diingatkan oleh Paulus supaya Filemon dengan rela menerima Onesimus. Dia disebut pada bab 1 ayat 1 dengan kata-kata yang sangat akrab kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Itu Filemon. Nama kedua yang muncul adalah Onesimus. Ayat 10. Siapa Onesimus ini? Yakni Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagiku dan selanjutnya dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Orang-orang kaya pada waktu itu punya banyak budak. Dan sungguh-sungguh budak. Nah, kemungkinan besar Onesimus itu melarikan diri. Bahaya melarikan diri sebagai budak dari tuannya itu. Tetapi dia melarikan diri kira-kira karena apa? Nah, tidak tahu, tetapi ayat 18 itu mengatakan begini. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi rupa-rupanya Onesimus ini melarikan diri karena ngemplang hutang. Sudah menjadi budak, berhutang. Menjadi budak itu kan biasanya karena tidak bisa membayar hutang, maka dijadikan budak. Sebagai budak masih berhutang lagi, mau dibayar bagaimana? Maka dia melarikan diri. Entah bagaimana, tidak jelas, tidak diceritakan. Onesimus ini berjumpa dengan Paulus. Ayat 10 tadi sudah kita baca. Mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Prosesnya bagaimana? Onesimus disebut sebagai teman sekerja. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara. Di dalam surat kepada orang Kolose, jemaat di Kolose, bab 4, ayat 9, Kolose bab 4 ayat 9, Onesimus itu disebut dengan julukan ini, sebagai saudara kita yang setia dan kekasih. Kolose bab 4 ayat 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Di Onesimus rupa-rupanya ikut di dalam pelayanan Paulus. Nah, kalau seperti ini, jadi Onesimus melarikan diri, ketemu Paulus, Paulus tidak mengembalikan, Paulus menahan dia karena penting pelayanannya bagi Paulus. Paulus tidak disalahkan karena melindungi orang budak yang melarikan diri. Dia bisa dituntut oleh Filemon. Onesimus juga bisa dicari dan kemudian dijadikan budak dengan tanggung jawab dan beban yang lebih berat lagi. Jadi, sebetulnya Onesimus itu sudah baik-baik saja dengan Paulus, melayani dan sebagainya, tetapi bahaya sosial itu masih ada. Oleh karena itu, Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Tidak disuruh pulang begitu saja, tetapi
diberi surat pengantar. Dan surat pengantar itulah yang kita temukan di dalam surat kepada Filemon ini. Isinya apa surat ini? Tadi sudah kita kutip ayat 16, supaya Filemon menerima kembali Onesimus secara manusia maupun di dalam Tuhan, tidak lagi sebagai hamba yang diwajibkan oleh semangat kemanusiaan dan semangat iman. Ayat 17 itu masih memberi ilustrasi yang lain lagi betapa Paulus sungguh berharap supaya Filemon itu menerima Onesimus. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi betapa dekat Paulus itu dengan Onesimus, budak yang kembali itu. Lalu masih ditanggung lagi ayat 18. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi kalau utang itu masih mau diperhitungkan, saya yang akan menanggung. Tapi sekali lagi, jangan lagi dia dianggap sebagai budak. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Dijamin tidak akan ditipu. Ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi Paulus yakin bahwa bukan hanya menerima Onesimus kembali sebagai orang beriman, sebagai sesama saudara, tetapi lebih daripada itu. Apa itu? Kita tidak tahu. Lalu ayat 22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ini harapan Paulus. Jadi dia di penjara, dilayani oleh Onesimus, masih berharap. Paulus yang sudah tua itu masih berharap akan dibebaskan, dan kalau bebas, nggak tahu mau tinggal di mana, dia tulis surat, dalam surat kepada Filemon ini, nanti kalau saya keluar dari penjara, tolong saya boleh tinggal bersama-sama dengan kamu. Itu garis besar surat kepada Filemon. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi, sedikit lagi, mengulang apa yang sudah kita bicarakan supaya lebih jelas lagi. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik ulasan dari sesi ini. Kita semakin menyadari bahwa dasar dari nasihat-nasihat Paulus adalah Kristus sendiri. Juga termasuk nasihat Paulus kepada suami istri direfleksikan atas dasar hubungan Kristus dengan gereja. Dan dalam kesempatan sesi tadi juga diulas secara singkat surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kita dapat melihat bagaimana Paulus ingin memastikan Filemon dan juga kita semua untuk memberikan penghormatan dan penghargaan martabat manusia. Seperti Filemon
diminta untuk memastikan kehidupan baik Onesimus yang pernah menjadi budaknya. Mari kita wujudkan kasih Tuhan dalam penghormatan dan penghargaan kepada sesama, karena mereka semua, kita semua adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Kita mohon rahmat Tuhan. Allah Maha Rahim, curahkanlah rahmat pengampunan pengudusan bagi kami dan keluarga-keluarga kami. Juga rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera bagi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.